Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Nya, sehingga sampai saat ini kita semua menjalani kehidupan dengan keadaan selamat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini saya akan menyampaikan kesaksian saya di mana saya terpapar COVID-19 atau virus corona. Pada tanggal 11 bulan 9 2020 yang lalu, perusahaan tempat saya bekerja mewajibkan semua karyawan mengikuti tes rapid karena banyak karyawan yang terpapar virus COVID-19. Nah, pada saat itu saya tidak bisa ikut rapid di perusahaan karena kebetulan libur shift, sehingga saya jemput anak saya ke Purwokerto, dan juga informasi tes rapid tersebut sifatnya mendadak, sehingga saya sudah sampai di Purwokerto baru ada WA bahwa hari ini tanggal 11 bulan 9 2020 ada tes rapid di perusahaan. Semua karyawan harus wajib mengikutinya. Sehingga saya hubungi atasan saya bilang, maaf Pak, saya tidak bisa ikut rapid test di perusahaan ini karena saya sedang jemput anak saya di Purwokerto. Lalu atasan saya menjawab, ya sudah, nggak apa-apa, nanti ikut rapid susulan aja. Nah, setelah dari Purwokerto sampai di rumah Bekasi, besoknya saya masuk kerja. Setelah datang masuk kerja, saya disuruh pulang sama atasan saya. Kata dia, Pak Sarju, belum boleh kerja sebelum ada surat keterangan apakah Bapak reaktif atau non reaktif. Lalu saya pun pulang, dan sambil menunggu rapid tes susulan dari perusahaan, saya tunggu sampai 3 hari. Saya tunggu, lalu belum ada informasi juga. Lalu saya telepon teman menanyakan, lah kok rapid susulan dari perusahaan kok lama ya? Akhirnya teman saya ngomong, ya udah Ju, kamu rapid sendiri aja, murah kok, paling 150 ribuan. Hasilnya juga cepet, nanti kalau hasilnya non reaktif kan kamu boleh kerja kembali. Orang-orang yang lain, teman-teman yang lain juga begitu, punya inisiatif sendiri. Akhirnya saya tes dan rapid sendiri, dan hasilnya adalah reaktif. Lalu ya, hati saya juga terasa cemas. Akhirnya saya disarankan oleh petugas rapid di rumah sakit Mitra agar melakukan swab supaya lebih pasti terpapar atau tidaknya. Nah, akhirnya saya pulang sampai di rumah. Saya pun merenung dan berdoa agar Tuhan menolong saya supaya hasil swab nanti hasilnya negatif. Berselang kurang lebih 5 hari baru saya melakukan swab, karena selama kurang lebih 5 hari ini saya manfaatkan untuk menaikkan imun tubuh saya supaya saya fit, supaya saya sehat. Saya buat olahraga dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, dan suplemen vitamin dan penunjang obat-obat untuk imun tubuh saya ini, dan lain sebagainya. Akhirnya lalu saya swab mandiri. mandiri ke Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara.
Kata petugas swab hasilnya 3-4 hari. Lalu saya pulang. Selama menunggu hasil swab, hati saya pun berharap-harap cemas dan terus berdoa kepada Tuhan agar hasil swab saya negatif. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai hari keempat belum ada informasi dari rumah sakit. Saya WA ke petugas di rumah sakit, "Mbak, sudah 4 hari kok belum ada hasilnya." Lalu akhirnya tanggal 4 malam baru ada balasan bahwa hasil swab saya dinyatakan positif. Membaca WA hasil positif, saya pun panik sekali, berontak dalam diri saya pun ada agak stres. Lalu timbul dalam hati saya, oh ini jawaban Tuhan atas doa saya. Dan akhirnya sambil merenung, saya pun introspeksi diri, kenapa saya seperti ini? Lalu dengan berjalannya waktu, saya hanya pasrah kepada Tuhan dan berdoa, dan penuh keyakinan Tuhan pasti punya rencana yang bagus buat saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya saya pun menginformasikan ke Pak Berita Kuko dan Pak Ketua Majelis, mohon dukungan doanya agar keadaan saya karena positif terpapar COVID-19 supaya ada dukungan doa dan dukungan moral buat saya. Lalu saya juga informasikan ke RT lingkungan di tempat saya tinggal dan ke Pak RW. Lalu Pak RW informasi ke Puskesmas, dan saya dihubungi pihak Puskesmas, ditanya, "Pak, ada keluhan apa enggak ya Pak?" Saya bilang enggak ada Bu, badan saya terasa sehat-sehat aja. Kalau begitu, kata orang Puskesmas, Bapak isolasi mandiri aja di rumah, tapi jangan campur dengan keluarga, supaya harus terpisah dengan keluarga, kayak tidurnya, makannya, mandinya, dan lain sebagainya. Saya bilang, baik Bu. Akhirnya saya isolasi mandiri di rumah, terpisah dengan keluarga. Saya di atas dan istri, anak-anak di bawah. Setelah saya positif, istri dan anak-anak saya suruh agar mengikuti rapid test untuk memastikan apakah tertular dari saya atau tidak. Lalu mereka rapid test ke rumah sakit Mitra. Hasilnya puji Tuhan mereka non reaktif dan saya pun merasa lega. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selama isolasi saya pun banyak berdoa. Lalu saya upayakan juga olahraga dan mengonsumsi makanan yang sehat untuk menaikkan imun tubuh saya. Puji Tuhan, dan saya mengucap syukur dan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu, baik melalui doa, baik dukungan moral, dan juga terima kasih atas kiriman obat-obatan, baik makanan, buah-buahan, susu beruang, ataupun wedang rempah, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara yang seiman
di dalam tubuh Kristus. Dan juga kiriman baik perorangan maupun atas nama komunitas, sungguh kami rasakan syukur kepada Tuhan bahwa hamba-hambanya mempunyai kasih yang luar biasa, mempunyai iman yang benar-benar disertai dengan perbuatan ataupun dinyatakan dalam perbuatan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan doa dan moral maupun material. Semoga damai sejahtera Tuhan curahkan kepada Bapak Ibu dan Saudara dan juga seluruh jemaat di GKJ Bambu Kuning. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah mengalami isolasi 14 hari, saya dihubungi puskesmas. Bapak kalau bisa datang ke puskesmas. Artinya saya agar datang ke puskesmas untuk di swab, Bapak Ibu. Bukannya puskesmas yang datang ke rumah saya, tetapi saya malah disuruh ke puskesmas. Sampai di sana setelah swab, hasilnya katanya 3 hari. Setelah menunggu 3 hari, ternyata hasilnya masih positif. Saya pun panik kembali, depresi lagi-lagi, pikiran saya pun kalut. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hati saya mengatakan juga, wah, Tuhan belum menjawab doa saya. Dan akhirnya saya juga dengan berjalannya waktu, saya memohon hasilnya lebih kurang 3 hari. Saya pun merenung dan bertanya-tanya kepada Tuhan, mohon agar Tuhan dalam hasil swab setelah dinyatakan positif dari puskesmas, saya pun masih menjalani isolasi dan merenung, terus berdoa dan pasrah kepada Tuhan. Itulah yang saya lakukan, dan terus berdoa dan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selang 2 hari setelah swab dari puskesmas hasilnya positif, selang 2 hari saya pun menjalankan swab kembali karena dapat WA dari perusahaan oleh atasan saya agar saya ikut swab di rumah sakit Primaya. Akhirnya saya pun mengikuti swab bareng teman-teman saya dan hasilnya kata petugas kurang lebih 3 hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah menunggu 3 hari, saya dapat informasi dari atasan saya bahwa hasil swab saya adalah negatif. Puji Tuhan, saya pun mengucap syukur kepada Tuhan dan agak meringankan pikiran, hati, dan stres saya bahwa hasilnya sudah negatif. Dan pikiran saya pun, wah, ini kalau negatif berarti saya sudah bisa bekerja kembali. Dan akhirnya setelah beberapa hari ada informasi dari perusahaan ataupun dari atasan saya melalui WA, saya harus ikut rapid sekali lagi, dan kalau hasilnya negatif
bisa untuk berkonsultasi dengan dokter perusahaan, dan setelah konsultasi nanti Bapak bisa bekerja kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebab yang keempat hasilnya negatif, saya pun lega. Tuhan mengabulkan doa saya, dan saya pun mengucapkan syukur, berdoa bersama-sama dengan keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Bapak Ibu saudara, setelah hasil negatif, saya pun diinformasikan agar konsultasi ke dokter di tempat perusahaan untuk mengecek kondisi saya. Semua dicek dan hasilnya normal, sehingga saya sudah bisa bekerja kembali. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum mengakhiri kesaksian saya ini, sekali lagi saya sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, ataupun Saudara Majelis, dan segenap jemaat GKJ Bambu Kuning atas dukungan doa, moral dan material. Semoga Tuhan yang membalas dan memberikan berkat dan penyertaan, mencurahkan Roh Kudus untuk melindungi Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara dapat menjalani kehidupan dengan sukacita dan terlindung dari COVID-19. Saya juga berdoa bagi jemaat yang masih menjalani isolasi. Semoga Tuhan memberi kekuatan dan kesabaran, sehingga Tuhan membebaskan mereka dari COVID-19 yang ada di tubuh mereka. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian Bapak Ibu yang terkasih untuk kesaksian saya pada saat ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.